Hidup saya, kalau saya bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya bagi saya. Adiknya kan kerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya lebih kayak menjadikan ayo buat YouTube. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan, tapi uangnya Paula itu punya dia. Saya nggak ambil satu rupiah pun uang dia. Saya digaji dari perusahaan, Paula juga tanpa saya kasih tahu kalian dibayar berapa, kalian tidak setuju. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan Paula. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan maaf harta gono gini itu ada sebelum kita perceraian. Itu karena saya juga menanyakan buat apa membicarakan harta gono gini, kan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, bikin begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menyanyikan orang tua saya. Putusan dia adalah putusan saya. Mama saya udah gak ada. Ayah saya bilang selesai. Mau bukti apa lagi Pak itu? Akhirnya saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya. Jadi masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya udah bilang kalau saya dulu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sekali lagi mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol dulu sama kalian ke depannya. Maaf. Saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak besarnya saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Udah saya nggak mau dibaca. Saya kasihan sama anak saya. Saya ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Efek itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan. Yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami ngambil sikap mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Imbo, seperti itu ya.
rekan-rekan. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf banget, maaf, karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semua. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya itu sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak bang? Tidak bisa rumah. Sudah bisa rumah? Mas Bayi anak seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Ini nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini takutnya nanti rame lagi, apalagi ikut apa, makanya saya takut lagi. Makanya anak sedang dibawa kerja sekarang. Iya, oh ada satu lagi, kemarin ada rame umroh nggak bilang. Iya. Saya juga kadang-kadang mulut saya itu udah mau ngomong, cuma saya takut salah. Cuma saya juga bukan saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi, kan. Ada konsepnya yang sebelumnya bilang, maka dari itu bilang uang umroh ke yang kemarin. Kalau yang kemarinnya buat saya ketika dia bilang aku mau umrohnya, dan itu 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah bolehnya kalau misalkan aku umroh. Masih saya bilang enggak. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow di Lembayung, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detiknya saya sama anak. Cuma berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa, ya emang tiap saat susah banget. Mau dia ketawa. Ganggu aja. Setiap saat saya selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilangin, tapi kita tahu lah, buat saya itu tidak itu. Waktu kemarin yang 2 sebelum itu memang ada. Kalau yang kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti pas minta hak asuh gimana? Saya pengacara saya aja. Gimana bang? Hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita sudah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadona, anak yang di bawah umur, dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik yang harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada.
Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya? Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Tapi ini yang Bang Baim. Mas Baim, mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu. Jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini. Jujur, Ya, jujur lebih baik mas. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak, tapi lama-lama sekali dua kali posting saya akhirnya jadi seperti ini. Saya mute semuanya dan saya di TikTok juga saya. Jadi setelah kejadian itu saya nggak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang, takutnya saya ada benar. Karena yang tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuma dia nanti aja. Ada permohonan maaf gak dari pria ini? Ada permohonan maaf dari laki-laki ini nggak mas? Atau sama dari Paula juga? Dari artis atau pengusaha atau apa kak? Mungkin lah menjawab. Ada permohonan maaf gak dari mereka? Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Tanya Paula aja. Kalau dari laki-laki Enggak, itu, Mbak. Bang, ada pembelaannya atau klarifikasi? tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami, seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. Berapa kesempatan Iya bang, berapa kesempatan mungkin? Kak Baim seperti apa nanti Saya kayak banyak. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa bang menjadi titik bang puncak untuk akhirnya melakukan speak up dan berani mengambil tindakan ini bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu cerita, sehingga cerita yang tahu, bapaknya ini baru tahu, keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua, suster udah tahu semua. Jadi saya kalian cuma 100% buat tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya piano gitu. Kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya keluar. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau. Buat saya sudah selesai. Berarti pukulan kapan bang untuk keluar dari rumah mungkin? Nomor dengan Kak Paula dan saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Berarti per bulan kapan bang Kak Baim untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan ke kemana-mana. Saya nggak mau. Jadi udah perjanjian, sedikit aja pertanyaannya saya jawab. Yang penting saya udah
saya jawab ya. Terima kasih wartawan ya. Sidang perdana wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Jadi Mas Waim enak ya Bang? Mas Waim artinya mempersiapkan diri ini kan mimpi buruk ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan, gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sudah siap apapun itu terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya dengan udah, yuk. Mas Baim, Mas Baim, tapi laki-lakinya itu udah punya istri belum sih, berkeluarga belum sih? Mas Baim, hah? Enggak, laki-laki